Dan di antara ratusan ribu sahabat ini ada yang digembirakan sebagai penduduk surga. Siapa? Siapa nama penduduk surga? Mubasyirin bil jannah, asyaratun mubasyirin bil jannah. 10 sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Rasulullah sebagai penduduk surga. Di sini ada ahli orang ketapang di situ, orang jihad. Sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Yazid. Orang-orang yang digembirakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW sebagai penduduk surga. Mereka semua gigih. Sayyidina Abu Bakar habis hartanya semua. Ketika ditanya oleh Sayyidina Rasulullah SAW, siapa yang puasa hari ini? Qala ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya yang puasa. Hari ini siapa yang mendatangi mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Hari ini siapa yang pergi menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Hari ini siapa yang memberikan makan fakir miskin dan anak yatim? Saya ya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Semua sahabat punya karakter masing-masing. Umar, masya Allah. Umar itu bukan manusia aja yang takut kepada beliau. Syaitan kalau berpapasan dengan Umar ini, insalaka Umar tarikan wa wajah syaitan salaka syaitan tarikan akhar. Kalau ada syaitan yang berpapasan dengan Umar, syaitan itu jalan lain, nggak mau ketemu sama Umar. Coba perhatikan, artinya takut kuat sekali. Saya Umar Al-Faruq, di tangan beliau ini ekspansi Islam, masya Allah, sampai ke Syam, sampai ke Persia, dikuasai semua ekspansi. Palestina, artinya kalau kita sekarang perjuangan Palestina, perasaan Palestina gak kelar-kelar dari zamannya Arafat, mesti kan Arafat itu yang ke kiri ke kanan mengangkat lobi sampai sekarang belum kelar-kelar. Padahal itu merupakan amanah daripada Islam dari Khalifatul Umar ketika ditaklukkan Palestina pada waktu Quds. Kemudian selanjutnya ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang kita generasi sekarang kusur, sudah malas, bakhil lagi. Ketika diminta sesuatu susah untuk mengeluarkan hartanya. Ada seorang panglima perang orang Salih pada waktu itu mengatakan, kalian jangan memberikan nasihat kepada pasukannya. Dia lakukan survei, kira-kira masih ada nggak sahabat dia itu yang di Makkah dan Madinah, masih ada nggak yang hidup? Kalau masih ada sahabatnya yang hidup, jangan coba-coba serang, jangan coba-coba berperang dengan, karena para sahabat ini memang membutuhkan. Orang perang itu ingin menang, kan sebagai orang perang itu, orang dalam peperangan, kalau perangnya sifatnya materi, pasti tendensinya menang. Tapi sahabat Sayyidina Rasulullah SAW perang untuk apa? Mendapat kedudukan di sisi Allah, ya syahid. Syahid. Siapa yang tidak ingin syahid? Yang mendapatkan kehidupan jauh lebih bagus dari kehidupan dunia. Siapa yang tidak menginginkan hal seperti itu? Mereka digembleng oleh Rasulullah, diberikan pemahaman bahwa ada kehidupan yang lebih nyata daripada kenyataan ini. Ada kehidupan yang lebih enak, yang lebih nikmat, mendapat makan, mendapat wanita-wanita yang dia inginkan. Kehidupan alam syahid. Orang-orang yang syahid di medan perang ketika berperang dengan Sayyidina Rasulullah. Sehingga pemahaman ini kayak menjadi suatu keyakinan ketika berperang. 300 bisa mengalahkan 10.000 pasukan. Bisa dibayangkan satu banding berapa? 300 banding 10.000 pasukan. 310 riwayat lain mengatakan ketika perang Badar 310 pasukan daripada Sayyidina Rasulullah, dan mereka semua diampuni dosa-dosanya. Tidak melawan 10.000 tentara kafir Quraisy. 10.000. Mereka semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan itu berlipat ganda kekuatannya. Bahkan kadang-kadang mereka dituduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berhadapan-hadapan dengan musuh. Ada di antara sahabat yang pedangnya jatuh, ternyata tertidur, dituduhkan kailula, tidur yang sedikit itu bisa mengembalikan kekuatan kita. Makanya pendidikan di Indonesia ini sebenarnya seharusnya anak-anak kita itu tidur siang, diberikan waktu tidur siang khusus, porsi khusus. Nah, ada waktu itu anak saya yang waktu ada sekolah internasional di Tokyo, itu Turki, ada juga sekolah India,
pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ketika jam setelah makan mereka tidur semua. Jam 1 baru dibangunin lagi. Setelah sholat baru lanjut yang pelajaran. Kalau kita di sini belajar sampai jam 3 sehingga capek otak anak kita jenuh. Ustaz, kenapa para sahabat yang dekat dengan Rasul kayak Umar itu paling itu wafatnya tragis sekali, kayak Umar ditusuk lagi sholat. Itu merupakan ujian. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Rasulullah, ini ada di Imam Sahih Bukhari, walaupun ini mendapat suatu kritikan yang sangat tajam bahwa Rasulullah SAW meninggal karena racun yang dari kambing itu. Ketika selesai perang dihadiahkan kambing oleh orang Yahudi kepada Rasulullah, kemudian ditanya. Rasulullah pada waktu itu tahu bahwa kambing ini beracun, karena kambing itu yang menyampaikan dirinya bahwa saya ini ada racunnya. Imam satu-satunya yang meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan ke saya bahwa saya masih merasa sakit dari makanan yang saya makan di Khaybar. Apa kata? Kemudian hadis ini dikritisi. Kenapa bisa? Berarti ini menyalahi. Kan perkataan orang Yahudi pada waktu itu, kenapa kamu meracun saya? Apa kata orang Yahudi? Saya ingin membuktikan apa kamu nabi atau seorang pembohong. Artinya kalau hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah ada di Sahih, pandangan kita merupakan aib. Kasihan tetangga saya itu udah 3 tahun stroke. Belum meninggal, itu disiksa. Bukan disiksa, mereka dilebur dosa-dosanya. Cara Allah mencintai hambanya yang diberikan sakit itu, dia memberikan masa yang panjang supaya dosa-dosa yang pernah dilakukan waktu masih muda, dosa-dosa itu cara Allah. Pandangan kita manusia mengatakan disiksa. Itu pandangan kita, tapi di sisi Allah itu merupakan pelebur dosa. Demikian juga Sayyidina Ali meninggal ditikam oleh Muljam ketika berangkat sholat subuh ditikam. Sayyidina Umar juga seperti itu, Sayyidina Utsman juga seperti itu, dibunuh semua. Jadi sangat tragis semua cara-cara meninggalnya gitu. Kenapa gitu? Ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman, dan itu sudah menjadi nubuat daripada Rasulullah. Seperti misalkan Ali, disampaikan Ali kamu akan meninggal ditikam. Betul, itu untuk membuktikan nubuat daripada Rasulullah. Seperti misalkan Serudius sudah dikasih nubuat, kamu akan meninggal seperti ini, kamu akan meninggal seperti ini, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dari para sahabat itu sudah tahu semua, enggak usah jauh-jauh. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, semuanya sudah tahu bahwa saya akan meninggal nanti. Imam Syafi'i udah beli kain kafan. Dia ukur dirinya, pergi ke pasar, beli kain kafan. Ngapain beli kain kafan? Untuk saya pakai nanti saya meninggal. Sudah tahu dia meninggal. Imam Ghazali seperti itu. Sudah tahu dirinya bahwa dia akan meninggal. Para sahabat lebih tinggi derajatnya dari tabi'i dan tabi'i. Dan itu harus kita percaya. Ini pertanyaan agak panjang. Saya pernah memperoleh keterangan, tapi saya lupa lagi, bahwa bagi umat yang pernah mengalami mimpi bertemu dengan Rasul, bahwa yang dimimpi itulah Rasul. Lalu saya ingin memperoleh keterangan, apa keterangan itu bentuknya apa, atau hadis atau keterangan apa. Lalu yang kedua, kalau misalkan dalam mimpi itu wujud Rasul itu tidak sama persis dengan apa yang digambarkan dalam ciri-ciri itu ya, ciri gambar yang seperti tadi dijelaskan. Rasul itu badannya terus bentuk itunya. Bagaimana itu? Saya ingin memperoleh informasi bahwa keterangan itu bentuknya apa gitu. Kalau memang betul ada sumbernya apa gitu, keterangan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, man ra'ani fil manam
ra'ani fil yaqظah. Orang yang melihat saya dalam mimpi berarti sama seperti melihat saya dalam kondisi terjaga. Ya, jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana mengetahui ciri fisik daripada setan Rasulullah. Setan tidak akan mungkin mengatakan bahwa saya Rasulullah. Tapi kalau orang yang mimpi tadi mengatakan engkau ya Rasulullah, kemudian tidak diijabah oleh Rasulullah, kemudian ketika bangun dia mengatakan saya mimpi ketemu Rasulullah, harus disesuaikan dengan kitab informasi. Salah satu contoh misalkan bahwa Rasulullah punya gigi jarang, bahwa alisnya itu sama seperti semut yang beriringan, jenggotnya itu lebat. Tapi jenggotnya di masa kapan? Di masa apakah di masa waktu dia masih muda? Itu harus diperhatikan semua orang. Tapi kalau dalam mimpi itu mengatakan bahwa saya Rasulullah, berarti dia Rasulullah. Tapi kalau pengakuan itu disampaikan oleh yang mimpi tadi, saya melihat Rasulullah, tapi yang ternyata saya melihat Rasulullah jubahnya putih, kemudian jenggotnya 3 lapis, 3 lembar. Pengakuan dari yang mimpi, berarti bukan. Karena Rasulullah tidak mempunyai jenggot yang kayak sarang lebah. Rambutnya melebihi telinganya. Seperti itu. Jadi betul. Tapi kalau mengatakan saya adalah Rasulullah, berarti itu betul Rasulullah. Karena setan tidak berani, tidak diberikan opportunity untuk mengatakan bahwa saya Rasulullah. Nggak bisa menyerupai. Kadang-kadang ada yang cerita yang di YouTube itu bahwa saya bermimpi Rasulullah, katanya Rasulullah seperti ini. Jauh sekali dari kitab-kitab yang Bidayah wal Nihayah bisa disampaikan. Bahkan di sini disampaikan, saya bacakan sedikit tentang karakter supaya siapa tahu Allah memberikan kita rezeki bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya Rabb, qul amin, amin Bapak. Dari Hasan bin Ali, cucunya, cucu Rasulullah. Saat Khali, saya menanya, paman Khali itu paman dari sisi ibu. Kalau ammu, paman dari sisi bapak. Ini kan bahasa Arab, kalau kita paman dari mana? Paman, kalau bahasa Arabnya tulang kuil. Khali, paman Sayyidina Hasan dari pihak ibunya. Hindun bin Abi Hala, wa kana wassafan. Dia wassafan ini bisa memberikan ciri-ciri seseorang bahwa satu kali dia melihatnya, dia sudah mengatakan bahwa Rasulullah seperti ini, sahabat seperti ini, rambutnya tingginya seperti ini, sudah tahu. Wassafan. An haliyati Rasulullah ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bi faqala. Perhatikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Beliau tubuhnya lebar, tegak, tinggi, tapi tidak tinggi seperti kebanyakan bangsa Arab pada waktu itu. Posturnya sama seperti orang Saudi. Coba perhatikan orang Saudi, tapi bukan yang gendut. Bukan yang gendut. Kan banyak. Kalau ke Saudi, biasanya ada polisi yang bawa ini. Coba perhatikan posturnya Salman. Siapa namanya? Abdullah. Muhammad Salman, tinggi, tegak, kemudian dadanya fahman, ya ta'ala wajah ta'ala al-qamari lailatal badr, dan wajahnya itu cenderung bulat, sama seperti bercahayanya bulan ini, bulan purnama. Atwalu minal marbu, dia lebih tinggi daripada orang yang tingginya seperempat dari tinggi orang-orang Arab. Al-marbu diceritakan di sini adalah huwa man la yasub bituli aw qasr, yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Jadi kalau di mimpi itu kelihatan tinggi besar, bukan Rasulullah. Ya. Kelihatan di mimpi itu pendek kayak orang-orang Indonesia, bukan Rasulullah. Enggak semuanya orang Indonesia pendek, ada yang tinggi juga. Bal huwa baina enggak pendek enggak tinggi seperti itu. Wa yuqalu rajulun rafa wa imra'atun rafa. Yang kedua, aksaru minal musyaddad, azimul hama reglus sya'ab. Dia punya, kalau dilihat kekar sekali dia ininya, tubuhnya. Bisa diperkirakan bahwa beliau, kalau kita lihat tipologi tubuh postur seperti beliau ini, orang-orang yang selalu berada di fitness, yang menjaga kestabilan tubuhnya, makanannya dijaga, semuanya seperti itu.
Rasulullah SAW. Jadi ketika baru pertama dalam riwayat disampaikan tidak ada orang yang melihat Sayyidina Rasulullah SAW secara kecuali dia jatuh cinta kepadanya. Baru kita lihat sudah terpesona. Artinya semua sempurna sekali. Siapa makhluk atau siapa dari golongan manusia yang paling ganteng diciptakan oleh Allah? Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf. Yang dan Rasulullah Muhammad. Iya. Tadi ini 70% kecakapan Iya. itu 100%, 75 diberikan kepada Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW, 25 diturunkan ke bumi. Gitu. Kegantengannya itu. Berapa yang ke Tamangkoko? Yang lain Berapa yang kegantengan itu, berapa yang diturunkan ke Tamangkoko? 0,sekian%. Sayyidina Yusuf, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau dia duduk bersama dengan teman-temannya, saudara-saudaranya, itu yang lain ikut ganteng. Kalau kita kan sekarang duduk sama artis, yang sampingnya tambah jelek, yang semakin ganteng yang artisnya. Jadi fokus kamera, jadi fokus kamera itu yang gantengnya, yang lainnya mah hancur. Kalau di sama Sayyidina Yusuf, yang sampingnya ini kena biasnya kegantengannya. Gitu. Dan Sayyidina Rasulullah kegantengannya hampir sama dengan Sayyidina Yusuf. Dan itu terpesona semua orang. Baru melihat sudah terpesona. Pernah lihat nggak filmnya yang, tapi nggak pernah diperlihatkan. Muhammad the Messenger of God. Itu bagus movie itu. Saya suka putar film itu, walaupun dia skenario atau film, tapi gambarannya masya Allah sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu masalah bahwa Rasulullah seperti ini waktu masa kanak-kanaknya, kemudian dewasanya, masya Allah. Nah, itu bisa menggugah perasaan kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yujawisu sya'rahu syahamata udhunaihi, rambutnya itu melampaui telinga. Rambut Rasulullah SAW. Kalau di sekolah sekarang kan tak boleh anak-anak kita dipanjang rambutnya. Tangannya halus. Tangannya halus sekali. Dan aromanya insya Allah Ummu Habibah Ummu Salamah di Madinah pada waktu itu malam-malam dia kasih wadah keringat Rasulullah SAW, dan keringat Rasul itu bisa jadi parfum dan diberikan kepada anak-anaknya. Kalau keringat kita mungkin ya macam-macam aromanya gitu. Ada aroma jengkol, ada aroma teh. Rasulullah sangat menjaga, kemana-mana tidak pernah terlepas dari parfum kasturi, kemana-mana nggak pernah lewat. Masya Allah. Azhar al-launi wasi'ul jubain, dan Rasulullah punya yang agak luas sepertinya di depannya. Yang ini juga jubainnya juga luas. Tegak sudah kekar, kemudian gambarannya seperti itu. Begitu Bani. Kalau misalkan dalam mimpi ketemu orang tadi menceritakan, saya melihat kasihan Rasulullah kurus pisan. Nah itu kan jenggotnya 3 lembar kata. Nah ini yang paling nyata saya. Sawaul batna was sadr, posisi dada dengan perutnya itu rata. Jadi enggak harus perlu minum minuman yang bisa mengecilkan perut kita. Nah itu gambaran daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Insya Allah ada pembahasan khusus ini, saya belum baca, jadi mudah-mudahan nanti kita dapat informasi yang lebih mengakar sehingga kita bisa rindu kepada Rasulullah, meningkatkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Perbanyak selawat, insya Allah bisa. Berapa kali saya minta setiap mutur, ya Allah karuniakan saya ru'yata wajah Nabi Muhammad SAW. Karuniakan, tapi belum ada jodoh, belum ada. Di YouTube saya lihat orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, termasuk yang di Indonesia ini. Mbah Maimun misalkan pernah ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Allah itu pengakuan ya. Senang melihat
melihat orang-orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Banyak para habaib juga pernah ketemu dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Artinya kita tanya-tanya untuk memberikan kita sugesti, memberikan kita keyakinan supaya Allah membukakan mata kita untuk ketemu dengan Rasul. Makanya selalu minta kalau dosa-dosa saya menghalangi saya berjumpa dengan Rasulullah, rahmatmu jauh lebih luas ya Rasulullah, ya Allah, untuk menjadikan Rasulullah nampak untuk mata gitu. Karena dia akan datang sesuai dengan kadar keimanan kita kepadanya. Kita pernah baca dalam buku itu yang mimpi dengan Rasul itu rata-rata dia itu hafal Quran, hafiz dan hafal hadis itu. Rata-ratanya yang pernah mimpi dengan Rasul di zaman-zaman yang pas Rasul ke sini. Betul. Yang Al-Qurannya udah luar biasa sama hadis. Kan semakin banyak kita nanti perhatikan. Biasanya kalau kita tergantung kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-harinya mikirin kain aja, mimpinya juga kain. Cigondewa. Mimpinya seperti itu. Kalau mimpinya ada seorang pemuda, bagaimana datang kepada seorang kiai, gimana caranya saya supaya mimpi dengan Rasulullah SAW, diberikan dia info teknik ya, tips. Begini loh caranya mimpi ketemu Rasulullah. Tapi pembacaan kiai ini tidak langsung mengatakan bahwa ada harus spirit tertentu dan segala macamnya. Kemudian digambarkan, diajarkan secara biologis dulu, secara alami. Sebelum tidur dia tidak dikasih air minum, dari sehari nggak minum, karena di otaknya itu minum. Ketika tidur, yang ada dalam tidurnya itu banjir, karena pingin air. Kok kayaknya menit 3 pisan gitu, dari siang nggak dikasih minum. Nah, itu kita pada itu dikasih pelajaran. Nah, setelah itu apa yang kamu mimpikan semalam? Saya mimpi banjir ya. Paham maksud saya? Paham. Apa maksudnya gitu? Selama kita pembacaan kita tentang Sayyidina Rasulullah yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi hati kita, itu juga yang akan datang di dalam tidur kita. Karena itu kan alam bawah sadar, bukan alam syahadah, alam bawah sadar. Nah, kalau setiap harinya kerja ngitung uang dalam mimpinya juga uang. Nah, aduh gila gini, labanya nggak ada seperti itu. Macet lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, nah, mudah-mudahan dengan kita belajar hayatus sahabat, mengetahui dengan karakter-karakter daripada Sayyidina Rasulullah SAW, posturnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, Allah memberikan kita membuka hati kita, dan itu merupakan rahmat. Allah memberikan rahmatnya supaya kita berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Mau kalau Allah ketemu Rasulullah? Mau pasti. Dan orang yang bertemu Rasulullah, Masya Allah, itu sudah dijamin jaminannya. Satu lagi ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Perjanjian Hudaybiyah ini. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah meridai orang-orang yang beriman yang ketika membaiat Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Seakan-akan semua potensi kebaikan yang Allah pernah turunkan ke bumi ada di sahabat Rasulullah. Tidak pernah memikirkan, mengatakan ketika Rasulullah kita akan melakukan perang Khandaq, siapa yang akan memberikan hartanya di jalan ini? Semua sahabat berlomba-lomba. Siapa yang memberikan hartanya untuk bangun masjid Al-Jihad ini? Nah, semuanya berlomba-lomba. Insyaallah. Nah, artinya Abdurrahman bin Auf ketika hijrah tinggalkan semua hartanya di Mekah, pergi ke Madinah tanpa membawa 1% pun harta. Apa kata beliau? Potensi dagangnya, masya Allah. Dalluni enasu, tunjukkan saya pasar di mana. Bergaul dengan orang-orang Yahudi, rentenir Yahudi waktu itu. Saudaranya dari Ansar mengatakan, ambil sebagian harta saya, pilih istri saya yang mana kau suka.
Ada orang yang merelakan istrinya, bapak punya istri 4, ada yang beristri 4. Bukan tidak ada, belum kali ya. Beristri 4 dan dikasih kepada Abdurrahman bin Auf. Atau pilih niswatul Madinah yang engkau sukai. Apa kata Abdurrahman? Tunjukkan saya pasar di mana. Pergi ke pasar. Dari potensi dagangnya ini, masya Allah, nggak nyampe setahun, melebihi kekayaannya dengan orang terkaya di Madinah. Kita udah berusaha berpuluh-puluh tahun, habis umur kita. Begitu saja. Datar-datar, kadang-kadang nyusup, besoknya nyusup lagi. Kadang-kadang itu rahmat ya, rezeki Allah. Abdurrahman seperti bahkan ketika diberitakan Sayyidah Aisyah mendengarkan soal kabilah dagangnya Abdurrahman, itu kabilah siapa yang keluar? Ternyata dagangannya Abdurrahman bin Auf di Madinah pada waktu itu hendak ke Syam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Saya pernah mendengar Rasul mengatakan bahwa orang sahabat yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa terakhir masuk surga? Orang banyak hartanya, hisabnya ini, perhitungan ininya, dan ini dari mana kau sedekahkan, kemana dapatkan, kemana dan segala macam itu ditanya Abdurrahman. Bahkan setelah mendengar hadis itu dari Sayyidatul Aisyah, apa yang dilakukan Abdurrahman? Dijualin semua. Sampai suatu masa dibiarkan kurmanya membusuk. Alhamdulillah, kayaknya saya jatuh miskin nih. Alhamdulillah saya jatuh miskin. Ternyata tidak. Yang tadinya sudah pikir dirinya miskin, tiba-tiba ada tim kedokteran dari Yaman cari kurma busuk dan dibelinya 3 kali lipat. Jadi kaya itu karakter. Ya, sudah ada diberitakan bahwa ditetapkan oleh Allah Abdurrahman itu menjadi sahabat paling terkaya dan meninggal dan masuk surga paling belakangan. Pilih mana bapaknya? Kaya di dunia surga belakangan atau kaya di dunia surga duluan? Ya maunya seperti itu. Udah kere di dunia, di akhirat juga disiksa. Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Pak Hajinya sudah nungguin jualan akhirat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Kedepannya kita akan terus membahas tentang karakter sahabat daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, Allahumma musta'an wa ilaihi fikram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.